Pemelihara yang adil. Segala pujian, syukur, dan hormat layak kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Khususnya Tuhan telah menyertai, melindungi kami sepanjang kawal malam. Dan saat ini kami boleh bangun lagi dalam suasana yang baru, hari yang baru. Untuk memulai berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Namun kami sebelum melakukannya, kami akan mendahului dengan ibadah bersama. Kiranya ibadah pagi hari ini memberikan satu kesegaran, pemahaman, kekayaan spiritualitas dalam kehidupan kami. Kami akan memulai lagi dengan tema yang baru, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dahsyat dan mengagumkan. Mari Tuhan tolong kami, hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan puji-pujian kami ke dalam tangan-Mu yang menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Sebagai persembahan yang harum dari kami. Dan tiba waktunya kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuntun kami Bapa dari pembacaan perenungan sampai akhirnya. Bersabdalah karena kami siap untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Ya, suara saya terdengar ya. Ya, Pak. Ya, ya selamat untuk Pak Rafael sudah di Hong Kong, tetapi tetap melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi tema kita, tema yang baru hari ini sepanjang bulan ini, kita bahas tema sentralnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan. Jadi ada dua segmen di sini, ya tentang kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan itu adalah puncak dari karya penebusan Kristus bagi keselamatan manusia dan merupakan peristiwa sentral dalam iman Kristen dan sebagai bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Seperti Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55. Katakan, hai maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, di manakah kemenanganmu? Karena itu Bapak Ibu, saya akan baca dua bagian firman Tuhan dari dua pasal. Ya, satu tentang kematian Kristus dan yang kedua tentang kebangkitan Kristus. Nah, mari kita buka dalam Matius 27. Matius 27 ayat yang ke 45, ayat 45 hingga ayat yang ke 56, dan kemudian kita baca pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Supaya kita menemukan kesatuan pengertiannya, maka ini perlu dibacakan.
Yesus mati mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dan dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan, sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan pun yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Lalu kita baca dalam pasal 8 tentang kebangkitan, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar matahari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka
dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat. Nah, demikian jauh dua pembacaan dari pasal yang berbeda, namun itulah yang menjawab tema kita, yaitu kematian, kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan. Saya tidak berusaha untuk menjelaskan ayat per ayat, tetapi saya mau melihat, menunjukkan kepada kita dua hal yang penting, yaitu kematian Kristus dan kebangkitan. Yang pertama kita lihat kematian Kristus yang dahsyat dan mengagumkan. Lalu yang kedua kita akan lihat kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Nah, saya mengambil dari versi Matius yang agak sedikit lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kemarin saya sempat menyebut seorang politikus kenamaan dari Prancis, dia memberikan Napoleon Bonaparte, dia memberikan satu penelitian. Dia membuat satu penelitian untuk menemukan orang yang lahirnya, hidupnya, matinya, bangkitnya seperti Kristus. Dalam penelitian itu dia bilang begini, saya telah sia-sia untuk membuat penelitian itu. Mengapa? Karena saya pernah menemukan para pemimpin agama dunia, para pemimpin dunia yang pernah lahir, yang pernah hidup, dan yang pernah mati. Tapi mereka tidak bangkit lagi. Lupa bangkit kali ya. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa jangankan sama, mirip pun tidak. Lalu akhirnya dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum dia dieksekusi di Pulau Elba, dia percaya kepada Yesus. Itulah Napoleon Bonaparte. Ya, poinnya adalah tidak ada satu cara lahir, cara hidup, cara mati seperti Yesus. Apalagi bangkit. Nah, kenapa? Karena kematiannya dahsyat. Dahsyat kematiannya dan mengagumkan. Kenapa? Karena kebangkitannya juga dahsyat dan mengagumkan. Bapak Ibu Saudara, saya ambil di Matius ini karena sedikit lengkap redaksinya, maksudnya ya yang lain singkat dan sebagainya. Tapi dari Matius itu kalau kita baca dari tadi, kematian dan kebangkitan itu sama-sama dahsyat dan mirip, bukan mirip, sama lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mau bahas tentang kematian Kristus yang dahsyat dan mengagumkan. Saya hanya menunjukkan beberapa fakta tentang kedahsyatan itu. Ya, penekanan yang dahsyat itu, yang mengagumkan itu. Tidak ada kematian siapapun di dunia dan sepanjang sejarah, sepanjang dunia diciptakan. Tidak ada kematian model ke dia. Ya, yang dahsyat dan mengagumkan. Kedahsyatan yang pertama dari kematian Kristus adalah apa? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ya, kegelapan karena itu di Bukit Golgota itu sekitar 6 km dari Yerusalem.
Jadi pasti kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu, berarti seluruh Yerusalem. Mulai dari jam 12 sampai jam 13, jam 15, berarti 3 jam terjadi kegelapan. Ini bukan gerhana matahari, ya, yang sudah dipersiapkan, yang tiba ini, tapi ini sesuatu yang tiba-tiba, ya, alam berbicara, alam mulai menyaksikan Sang Penciptanya dalam wujud kemanusiaan datang untuk melaksanakan misi Allah itu, misi penyelamatan itu. Ya, nanti ya alam berbicara. Kegelapan itu menyelimuti daerah Yerusalem, sehingga kalau kita baca di ayat itu juga, ya, sebagai manusia Yesus pun gentar dan takut, ya, terkejut dengan kegelapan yang dahsyat itu, sehingga ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Atau dengan kata lain, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, 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 kenapa engkau tinggalkan aku? Dia berseru pada saat kegelapan itu terjadi, yang menyelimuti dia juga. Sehingga dalam wujud kemanusiaannya, dia pun berseru seperti itu. Tapi kalau kita lihat, saya terjemahkan begini. Ada dua hal. Kenapa Yesus berseru begitu pada saat dia selumuti oleh kegelapan selama 3 jam itu? Itu mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan, kesukaran, tekanan, penganiayaan, apapun pergumulan hidup yang begitu berat, silih berganti, bertubi-tubi, satu datang, belum selesai datang yang lain. Maka itu mengajarkan kita supaya kita, ya, membuktikan ketergantungan mutlak kita kepada Allah. Ya, dalam kemanusiaan, kita pun mungkin bertanya, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku di tengah-tengah pergumulan tekanan ini? Tapi yang kedua, saya memahami bahwa teriakan Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, ya Bapa, kenapa sih engkau tinggalkan aku sendirian menghadapi situasi ini? Bapak tidak jawab. Dan saya coba memberikan pengertian. Kalau seandainya Bapak jawab, dia akan bilang begini, Nak, ini pertarungan terakhir. Silakan berjuang terus dan menangkan pertandingan ini. Ya, karena itulah master plan-ku. Kalau Tuhan jawab, Bapak jawab. Ya, ketergantungan Tuhan Tuhan Yesus secara manusiawi. Ya, dia manusia sejati kok. Dia sakit, dia mata, dia lapar, dia ini. Saya kemarin ngajar di mahasiswa. Saya bilang, dari segi kemanusiaan Yesus, kalau Yesus hidup zaman ini, dia makan bakso, makan BPK, makan apalah. Kalau kita, ya jangan dong, dia hanya traktir kita terus. Kita juga traktir dia dong. Yesus mau makan apa? Ayo, saya mau traktir makan. Dia ikut makan kok. BPK, makanan Manado, makanan Batak, ciri khas semua makanan di Indonesia. Dalam wujud kemanusiaan. Ini pergumulan yang begitu berat, penekanan hidupnya, ya, yang membuat dia tidak bisa berkutik, sehingga dia katakan Bapa. Tapi saya menerjemahkan bahwa itu juga ditujukan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kenapa pergumulan seperti ini kamu tinggalkan aku? Saya kira teriakan itu juga ditujukan kepada mereka, Bapak Ibu. Kenapa? Dalam kebersamaan sebelumnya, mereka pergi traveling bersama, melayani bersama, makan bersama.
nginap bersama. Tapi ketika terjadi peristiwa kematian ini, semuanya kabur. Sebelum mati pun, ketika Yesus masuk dalam penderitaannya, kabur semuanya. Ada yang pengikut jarak jauh, Petrus. Petrus begitu, tapi masih ikut-ikut dari belakang. Sampai pengadilan juga dia masih masuk halaman. Yang paling setia mengikut Yesus walaupun dari jauh adalah para wanita Yerusalem. Murid-murid yang lain kabur. Sehingga bagi saya teriakan itu ditujukan kepada mereka juga. Kamu tinggalkan aku pada saat tampil. Kemarin kita sudah renungkan, ikut Yesus, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Artinya Yesus berada di depan kita, di belakang. Ketika dia ke kiri, kita ke kiri. Ketika dia ke kanan, kita ke kanan. Ketika ekstremis kalau jatuh dalam jurang, kita pun ikut jatuh ke jurang itu. Ketika dia sengsara, kita juga mengikutinya. Ketika dia mati, ya kita mati untuk Tuhan. Ya, kita dia disalibkan. Kita disalibkan. Ya, kita menyalibkan semua ego, kepentingan diri kita juga. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini bukan gerhana matahari. Biasa. Karena terjadi pada saat bulan purnama Paskah. Itu pertama. Ya, kedahsyatan pertama. Waktu dia mati. Mati. Terjadi kegelapan, Bapak Ibu. Yang kedua, di ayat 51. Ya, kedahsyatan yang kedua dan mengagumkan adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ya, tabir bait suci itu sekat, tirai. Pokoknya bait suci itu dibangun, ya. Lalu ada pemisahnya, ada tembok pemisahnya untuk memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Nah, ruang kudus itu hanya untuk imam-imam biasa, juga untuk jemaat beribadah, umat beribadah. Tapi ruang Maha Kudus itu tidak sembarangan masuk, tidak ada. Tidak ada satu pun diperkenankan masuk. Itu pun hanya satu yang masuk adalah imam besar. Itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Jadi terlalu eksklusif banget. Ya, terlalu diputuskan. Ya, seolah-olah hanya Tuhan dan imam besar itu yang bertemu. Tapi bagi Allah, bagi Yesus, ini satu sekat, memisah. Memisahkan orang untuk datang kepada Allah. Jadi bangsa Israel waktu itu hanya sampai tempat kudus biasa aja. Dan para imam yang biasa-biasa. Tapi ruang Maha Kudus itu tidak boleh. Tapi Ibu Saudara, waktu Yesus mati, kabel itu kedua, hancur-hancuran. Artinya apa? Ya tidak hanya sekat, Tuhan akan buka jalan itu untuk menuju Allah. Jalan itu untuk orang datang kepada Tuhan beribadah di ruang Maha Kudus. Jadi setelah ini ya jadi satu ruangan, satu tempat. Itu sekat-sekat, pemisah, tembok-tembok pemisah antara manusia dengan Allah, antara umat. Nah, dengan kematian Yesus Kristus, tabir itu sudah, ya, sekat itu sudah dibuka. Jalan menuju kepada Tuhan, ibadah, membangun relasi itu sangat mungkin. Itu Saudara, ya, dalam perjalanan kekristenan kita, itu Tuhan sudah buka jalan. Ya, Tuhan sudah buka jalan lebar-lebar. Silakan datang kepada Tuhan. Ya kan? Bahkan kita tidak diberi waktu khusus. Tidak ada itu. Ya, seperti saudara-saudara kita 5 waktu. Kita nggak perlu. Ya, Tuhan kapan saja, di mana saja, silakan datang kepada Tuhan.
Nggak ada lagi sekat-sekat. Banyak orang Kristen menyekat dirinya sendiri. Mau ibadah hari susah. Dia minta ampun. Ya, kami punya jemaat. Ada kedar-kedar yang saya menangkan. Mereka kalau datang beribadah, ibadah kami jam 9. Dia time oriented. Tepat waktu. Jam 9, peng, dia sudah duduk di dalam. Lah, jemaat-jemaat yang Kristen ini, ya, yang Kristen sejak nenek moyang, ya, jam 9 ibadah, dia datang kadang jam 9:15, kadang datang 9:30, pertengahan khotbah. Lalu saya tanya, sudah saya tanya dengan kelakar bercanda. Bapak Ibu, kenapa datang telat? Ya, kenapa datang telat? Ibadah jam 9, kenapa datang jam 9:15, jam 9:30? Oh, mereka jawab, Pak Pendeta, lebih baik kami datang daripada tidak datang sama sekali. Saya balikin. Justru bagi saya, lebih baik kamu nggak usah datang daripada kamu terlambat. Ya, kalau Tuhan terlambat, Tuhan juga kalau Tuhan terlambat pakai prinsip kamu, lalu Tuhan terlambat memberkati kamu. Mau jodoh apa? Nah, dari situ mereka nggak terlambat lagi. Tapi nanti saja ada. Nah, kenapa teman-teman dari Kedar itu tepat waktu? Karena mereka sudah terbiasa 5 waktu itu. Nah, saya di sini Bapak Ibu rumah saya, terus samping kanan 1-2 rumah, terus musola besar. Waktu musola itu bangun, kami juga ikut memberi. Ya kan? Wah, saya kok seperti terganggu banget. Pasang itu toa mengharapkan. Dia belum selesai itu. Saya berdoa supaya toa itu diputar ke arah sawah sana. Arah barat. Terjadi. Toanya ternyata ada orang pasang menuju ke sana lagi. Sebelum begitu selesai gedungnya, toanya dipasang lagi. Jadi pas. Toa itu pas rumah saya. Just pas mata saya gitu. Ya, tadinya memang saya agak marah ya dalam hati. Oh, ada hikmah, ada ternyata ada maknanya. Jadi ketika mereka bangun jam 4 itu sudah ini, saya juga sudah bangun. Saya sudah bangun, Pak. Saya biasa bangun jam 4. Saya masih baca dan sebagainya. Kali saya jam 4:30 itu sudah di sini. Hanya saya cari saya punya apa di mana untuk taruh tatakan HP. Saya orangnya tidak suka telat. Saya tidak suka ditungguin. Tapi saya harus menunggu. Ya karena seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau saya bangun telat, lalu pikir sudah jam 6 atau mau jam 6, saya nggak masuk lagi. Ini urusan nomor 2 selesai kok. Saya mau dengar firman Tuhan dari awal. Puji-pujian. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Tapi itu sudah, nggak ada lagi sekat-sekat. Nggak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Hanya kita sendiri yang membuat sekat sendiri. Itu kedua. Yang ketiga dalam ayat yang ke apa itu? Ya, masih di ayat yang terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya. Ini kalau nanti kita baca nanti di sebentar terjadi juga pada waktu Yesus bangkit. Disebut di sana terjadi gempa bumi yang sangat sangat hebat. Berarti apa? Ini gempa bumi tektonik yang kira-kira 6-7 skala Richter. Itu bisa menimbulkan apa namanya? Air laut naik. Hanya terjadi di Yerusalem dan tidak sampai di Tel Aviv. Jadi mungkin karena di Yerusalem nggak ada laut, itu gunung batu semua, ya, bukit-bukit batu, bukit-bukit. Laut itu ada di Haifa sana, ada di Tel Aviv sana. Tapi hanya di daerah situ. Saya nggak tahu sampai sana nggak. Kalau sampai sana, laut naik. Dikatakan bahwa dari kemudian kesiapan kematian Kristus. Bapak Ibu, coba saudara lihat kematian orang lain yang hebat-hebat. Ada nggak kayak gitu?
Ya, dia juga mati tinggalkan utang. Ya, nggak tahu siapa yang harus bayar. Dia pikir anaknya nanti setengah mati. Gempa itu apa mengakibatkan apa? Bukit-bukit batu terbelah, bukit batu, gunung batu, Bapak Ibu. Gunung di Israel sana kebanyakan dari batu tok. Nah, seperti kita gunung di Indonesia itu ada tanahnya. Bukit-bukit batu terbelah. Tahu yang bayangkan kena kekuatan dari apa? Gempa itu. Kubur-kuburan, kuburan-kuburan. Orang Kudus terbuka lebar dan banyak ya orang Kudus bangkit keluar dari kuburan itu menuju ke kota Yerusalem. Waktu itu dahsyat loh, Pak. Nggak tahu nih mereka sudah mati berapa lama. Ya. Dan ini menunjukkan kedahsyatan dari apa? Momen kematian Yesus. Luar biasa, dahsyat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang menjaga Yesus menjadi apa? Sangat ketakutan, menjadi sangat ketakutan. Ya, karena apa? Karena gempa itu. Mereka saksikan sendiri kok. Kan di Golgota itu ada di samping itu juga tebing-tebing itu. Itu juga ya terbelah. Ya kan kalau Bapak Ibu ke sana di Golgota kita naik itu, nah itu di samping kalau kita masuk sampai kanan kalau sampai di Golgota itu di samping. Itu tebing-tebing semua. Kubur orang sana bukan seperti kita ini. Ya, tinggal letakkan batu yang beratnya kira-kira 1,5 ton. Orang-orang Kudus bangkit lalu datang. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, dari situlah ada pengakuan. Mereka yang tadinya siap senjata, kalau macam-macam ditembak atau apa. Mereka yang ikut menganiaya, tempeleng Yesus, tendang, meludahi bersama-sama dengan orang Yahudi. Nah, sekarang setelah peristiwa ini, mereka bilang, ya, mereka katakan bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Ada satu credo, ada satu pengakuan iman. Tapi sayang, sesal dahulu berpendapatan, sesal kemudian nggak ada gunanya lagi. Nah, itu tentang, ya saya hanya tunjukkan tentang apa namanya dasarnya kematian Yesus. Lalu kemudian kita lihat di pasal 28 itu sama, ya kebangkitan ini ditulis oleh Matius ya. Ya Markus, Lukas hanya secara apa sinisme saja. Sama juga kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Dalam Matius 28 ayat 1-10 itu saya mendapatkan atau kita tetap mendapatkan ada 4 keajaiban, ada 4 kedahsyatan yang mengagumkan. Ya, yang pertama terjadi juga gempa. Ya, yang Bapak Ibu lihat di situ ayat 2. Ya, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Perhatikan ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat. Tektonik ini. Kira-kira 6 sampai, menurut saya, kira-kira 6 sampai 7 skala Richter. Wow. Sama dahsyat yang tadi. Kalau ini, ternyata malaikat yang datang buka. Wih, hebat kan? Mana ada kubur orang yang hebat-hebat itu malaikat datang buka itu kubur. Apa namanya? Kasih gempa bumi. Ya. Itu luar biasa, Bapak. Ya. Lalu yang kedua, kedahsyatan kedua adalah batu kubur ya berbentuk cakram, batu kubur Yesus yang berbentuk cakram, ya
seberat kira-kira 1,5 sampai 2 ton, ya, terguling. Apa yang luar biasa? Ya? Nah, di dalam Markus mencatat, ya, ini juga sudah mencatat. Pada minggu pagi-pagi minggu itu, pagi-pagi minggu itu, Maria Magdalena perempuan wanita Yerusalem datang. Oh, datang kepada Yesus melihat kuburnya. Mereka membawa rempah-rempah yang mahal-mahal. Mau menyakiti kaki Yesus. Mau memberikan yang terbaik bagi Yesus. Rempah-rempah yang terbaik. Di Markus melaporkan, Markus 16, mereka datang dengan pergumulan, dengan pemikiran, dengan apa namanya, pergumulan. Siapa sih, penuh tanda tanya, siapa yang kira-kira bukakan batu itu bagi kami, kita? Sambil nangis, sambil berpikir, siapa yang bisa buka? Ternyata datang batu sudah terbuka sendiri. Batu kubur itu. Yang seberat 1 sampai 2 ton itu. Siapa yang bisa angkat itu batu? Siapa yang bisa gulingkan? Batu itu sudah digulingkan. Wow. Lalu mereka lihat ke situ apa? Iya. Yesus tidak ada lagi di situ. Dikatakan bahwa apa namanya, batu kubur itu sudah terbuka dan apa namanya, yang ketiga di sini menimbulkan apa namanya, ya, kegentaran dan ketakutan, dan mereka jadi sama seperti orang mati. Aku beneran, dasar nggak dasar, sehingga Yesus mereka lihat ternyata ini peristiwa yang kedahsyatan yang ketiga, keempat. Yesus sudah bangkit. Ya. Dan sudah ke Galilea lagi. Ya kan? Bagus ya. Saya pernah bikin tema itu. Ya. Ia telah apa namanya, Galilea. Aku telah mendului kamu. Di sanalah kita akan berjumpa. Dahsyat kan? Coba tanya kita-kita yang sering berziarah ke kuburan. Ya. Lihat orang masih tanya-tanya, bawa rempah-rempah, lalu apa namanya, siram rempah. Kalau saya bisa buka nggak? Nah, kalau kuburan di apa namanya, di kuburan mewah itu di mana, di apa namanya itu? Nah, biasa kan ada kaca kan bisa lihat. Itu tulang belulang masih ada. Ini enggak. Yang satu pun enggak ada. Nah, dari bagian ini Bapak Ibu, kubur batu yang terbuka itu. Itu saya poinnya ke kita. Ya, sebesar apapun, seberat apapun pergumulan kita, seberat batu itu. Ya, Tuhan angkat. Malaikat angkat. Sehingga beban itu jadi ringan. Makanya Yesus katakan, datanglah kepada wahai kamu yang berlelah dan bertanggung jawab berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bukankah dalam perjalanan hidup kita ada pergumulan, ada tekanan. Menghadapi hidup ini. Bahkan secara manusia ada yang berkata, aduh saya sudah tidak tahan lagi. Pingin mati ya, pingin mati. Lebih baik mati berkalan tanda dapat hidup menderita. Itu kan tekanan. Mungkin Bapak Ibu, pergumulan kita seberat batu itu. Yang kita tidak mampu untuk gulingkan. Kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari itu. Tapi Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Dia dan kita berserah kepadanya, beban itu akan terhilang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka datang dan Yesus nggak ada lagi? Yesus pun tidak mau untuk mayatnya dihormatin. Walaupun mereka sudah datang bawa bunga, ya, bawa rempah-rempah yang mahal mewah sebagai tanda kasih mereka pada Yesus.
Ya, tapi Yesus tidak mau. Dan ini praktiknya ke kita. Saya mau sampaikan sebentar. Ini tuh mengobati orang mati di situ. Yesus tidak mau. Mayatnya dihormati dan sebagainya. Dan ini menyatakan kepada kita sebagai orang Kristen, orang beriman. Tahu usah lagi datang-datang kuburan, berdoa di sana. Di rumah. Datang tanya-tanya, ngomong-ngomong di sana. Bawa bunga, lalu ngomong-ngomong. Mama, opung, eyang, ini bunganya ya, biar ini menghias. Siapa di situ? You ngomong sama siapa? Yang saya ada dosen dosen apa namanya, eh, okultisme. Saya mengajarkan itu kepada orang, nggak usah ke kuburan. Datang boleh datang bersihkan kuburannya, tapi nggak usah ngomong-ngomong. Ya. Dia ngomong dengan siapa? Karena manusia terdiri 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Pada waktu kematian, Khotbah pasal 12 ayat 7, ya, tubuh sudah kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada yang punya. Siapa di situ? Nggak ada di situ. Yang ada di situ ada roh-roh orang apa? Iblis yang menyerupai roh-roh mati itu. Yang ngomong, yang berbicara, yang menunjukkan mukanya sama, yang ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu ke kuburan lalu ngomong-ngomong, Anda sebenarnya ngomong dengan setan, dengan roh-roh jahat, roh-roh setan. Dan di situ kok. Baca tuh apa namanya? Khotbah 12 ayat 7. Papa mama saya kuburannya saya datang. Ya, saya nggak ngomong apa-apa. Hanya saya lihat kotor ya saya bersihkan. Perlu bersihkan karena itu tempat perhentian terakhir. Ada yang anaknya sakit datang ke kuburan ngomong, Eyang, Opung, tolong dong sembuhkan anak ini. Oh, karena dia percaya maka jadi sembuh juga. Anakku besok ujian akhir, ujian matematika lagi. Tolong bilang dong satu nomor soal dia mau ujian. Oh, lalu pulang potong ayam makan rame-rame setelah di kuburan. Tanyaan saya, siapa di situ? Eyangnya, opungnya juga enggak tahu matematika kok. Kita ngomong siapa? Ngomong sama ini. Jadi saya mungkin agak bertentangan dengan Bapak Ibu ya. Saya keras sekali pada jemaat. Silakan. Boleh nggak bersihkan? Bersihkan. Gak usah doa-doa di sana. Doa untuk apa lagi? Sudah mati kok. Sudah bersama orang, anak-anak Tuhan sudah mati, sudah bersama Tuhan sudah khususkan di situ kok. Lain. Jadi stop. Datang ngomong-ngomong di sana. Bawa makanan kesukaan. Eyang, opung ini, saya tambah 5 menit lagi ya. Eyang, opung, ini makanan kesukaannya, ini rokok kesukaannya, ini minuman kesukaannya. Oh, karena dia pengusaha. Ini apa namanya? Ini nanti pergi cek sendiri ya. Dia mau cek 100 juta misalnya. Ini ya, opung nanti pergi besok atau kapan saja pergi cairkan sendiri ya di BCA atau di mana. Tergantung banknya dia biasa di mana. Lalu tiba-tiba suara muncul. Iya, terima kasih. Suaranya persis sama orang yang mati itu. Oh, dia percaya. Besok lagi dia datang, makannya opungnya. Besok dia datang, makanan sudah nggak ada. Pertanyaan saya, yang makan siapa? Apa benar orang mati itu makan? Yang makan itu penuh umur. Kalau dia itu cek, wah dia bisa pergi cairkan cek itu. Dia bisa jadi kaya langsung sudah pakai jadi ini lagi. Tapi dia pikir itu kotor lalu dibuang ke sepak sampah. Pak Calvin lewat, saya baca, waduh, saya pergi cairkan cek. Jadi kita sudah tertipu dengan boleh datang Bapak Ibu. Kuburannya bersihkan. Gak usah nangis-nangis di sana lagi. Maaf, mungkin saya agak keras. Mungkin saya berbeda dengan Bapak Ibu. Ya, baca lagi Pengkhotbah 12 ayat 7. Gak ada lagi orangnya di situ kok. Ya, rohnya sudah kembali ke sorga. Itu namanya apa? Spiritisme. Spiritisme percaya bahwa orang yang mati itu, rohnya masih berhubungan dengan orang hidup. Makanya coba lihat orang mati. Baru hari itu mati. Besok setelah dikubur. Orang nggak mau tidur di tempat tidur itu. Karena dia pikir ada di sini. Itu dia kan. Itu spiritisme namanya.
Dan banyak orang Kristen terlibat di dalam. Saya ingatkan Bapak Ibu, boleh datang bersihkan kuburan itu. Ya kan? Silakan nyanyi, melayani, melayani, pikulah salib. Ya, untuk diri sendiri. Nggak usah doa di situ. Doa apa lagi di situ doa? Kami berdoa Tuhan supaya hamba-Mu yang meninggal ini dia tetap nyaman di hadapan-Mu. Kita ngomong sama setan, orang-orang jahat. Ya, siapapun mau debat sama saya silakan soal ini. Ya. Saya mau jawab ayat-ayat firman Tuhan saja yang saya pakai untuk menjadi jawaban. Ya, jadi itulah kesehatan yang luar biasa. Ya menarik lah, kasih tahu ya, mereka bilang, nggak usah, jangan takut. Ya, orangnya nggak di sini lagi. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Ya, tolong sampaikan ya berita ini kepada teman-teman, kepada murid-murid, bahwa aku telah mendahului. Yesus bilang, aku telah mendahului kamu ke Galilea. Dan datanglah, di sanalah kita berjumpa. Yesus sendiri mayatnya nggak mau loh. Petrus dan siapa? Yohanes lari-lari datang. Mau coba untuk membuktikan. Ketika berita dikasih tahu itu Yohanes itu. Wih, Yohanes lebih mudah kan, dia lari secepat mungkin. Dia sampai di kuburan, tapi dia nggak turun ke dalam. Dia lihat ke dalam. Oh sudah, nggak ada. Tapi Petrus yang lebih tua, dia dari belakang Bapak Ibu. Dia pelan tapi pasti. Dia sampai di kuburan, dia turun ke dalam kuburan itu. Dia buktikan, dia angkat kain kapan. Oh ternyata dia sudah bangkit. Nah ini berbicara juga tentang ya kemajuan iman orang Kristen. Saya suka bilang gini, ya, lebih baik kita berjalan pelan tapi pasti. Tapi daripada kita cepat berlari maraton tapi tidak pasti. Capek duluan. Banyak orang Kristen dalam pertumbuhan juga gitu iman. Ya, wah, kerahkan seluruh kekuatan saya ingin bertumbuh betul, udah salah. Tapi akhirnya capek juga kan. Bukti. Yohanes datang hanya memang sampai situ lihat. Petrus sampai ke dalam untuk membuktikan. Benar nggak berita yang disampaikan perempuan itu? Para wanita. Ya, jadi mari Bapak Ibu. Itulah kedahsyatan. Lalu terakhir saya mau bilang begini. Lalu apa makna kebangkitan, kenaikan dan kebangkitan Kristus? Makna kenaikan adalah apa? Ya, kematian Kristus menyatakan, membuktikan kasih Allah terbesar bagi umat manusia. Yohanes 3:16. Dia rela memberikan putranya untuk mati bagi kita. Ya. Kematian Kristus kedua adalah, banyak ini. Makna kedua adalah, dengan adanya kematian Kristus, memulihkan kembali hubungan yang retak antara kita dengan Allah. Ya, ada rekonsiliasi. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Semuanya dari Tuhan. Ya. Kita kan pernah bermusuh dengan Tuhan toh, musuhan kan? Nah, lewat kematian Kristus kita didamaikan kembali. Ya. Dan kematian Kristus juga ya, untuk menyatakan, membuktikan ya, penebusan untuk menebus kita. Ya, menebus, kata menebus itu ada 3 lagi. Ya, agorazo. Ya, membeli ketika Yesus di atas kayu salib. Dia beli saudara dan saya dengan darah yang mahal. Harga yang setimpal. Yang kedua, ex agorazo, kata Yunaninya. Kalau ex itu dalam bahasa Indonesia itu mantan, bekas suami, mantan suami. Tapi ex, kata ex dalam bahasa Yunani di depan adalah apa? Keluar. Makanya eksposisi, keluar ex. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan saja membeli kita dengan darahnya yang mahal, tapi dia membawa kita keluar dari pasar dosa, keluar dari tempat yang bergelimang dosa, keluar. Dan ketiga, lutro. Ketika Yesus mati di kayu salib, lutro itu melepaskan, membebaskan, ya, kematian Kristus bukan hanya membeli dan membawa kita keluar, tapi dia melepaskan kita dari belenggu dosa, belenggu maut. Kita disuruh pergi sebagai orang yang bebas merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, lalu makna kebangkitan
bagi kita. Kebangkitan Kristus adalah ya puncak kemenangannya atas dosa dan maut. Ya, makanya Paulus bilang, di mana sengatmu? Mana sengatmu? Ya, ketika Yesus berkata, tetelestai, selesai persoalan. Ya, begitu dia bangkit. Wow, mantap kan? Kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan seterusnya nyanyian kemenangan. Dan kebangkitan Kristus. Ya, memberikan masa depan yang penuh harapan. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Masih ada lagi makna-makna. Silakan Bapak Ibu tambah sendiri. Demikianlah ya kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus memberi dahsyat dan mengagumkan Bapak Ibu. Luar biasa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah membuktikan kepada kami mana kematian dan kebangkitan Kristus yang begitu luar biasa, dahsyat dan sangat mengagumkan. Biarlah dengan persetujuan kami, akar iman kami untuk selain bersyukur, tetapi juga kami menikmati akan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau membeli kami dengan harga yang setimpal, yang mahal, dengan darah-Mu sendiri. Sehingga membuat kami berharga di mata-Mu. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mata. Karena itu aku mengasihi Engkau. Jadi kami semua di sini berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Harga yang Tuhan sudah buat bagi diri kami. Engkau sudah pulihkan kami. Engkau mati bagi kami untuk apa? Menyatakan kasih-Mu yang terbesar. Ya, untuk menyelamatkan kami. Engkau memulihkan kami kembali. Hubungan kami retak dengan Allah. Ya, kami diperlukan kembali. Bahkan kami boleh menikmati kebebasan. Kami menikmati kemenangan demi kemenangan dari waktu ke waktu. Sehingga kami menang terhadap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara panjang lebar, jauh lebih sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan firman ini bagi kami. Bagi hamba-Mu yang berbicara, maupun bagi kami semua yang mendengar. Biarlah kami boleh memiliki pemahaman yang baru. Dan selalu bersyukur karena kemenangan-kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi kami dan bangkit. Memberikan kemenangan iman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mohon maaf.